Anakku, aku melihatmu dan juga dua orang yang baru saja melewatiku. Ya, saya selalu mengawasi anak-anak saya dan semua orang di dunia ini. Tetapi mereka melupakan fakta ini. Mereka mempercepat langkah, menghabiskan hari dengan pikiran gelisah, dan mencari jawaban di tempat di mana hanya ada gema. Mereka mengandalkan kebijaksanaan mereka sendiri dan teralihkan oleh kesenangan yang fana dan ilusi kontrol. Tapi aku melihat, dengar, saya merasakan semua getaran di hati Anda, teriakan yang tak terucapkan, dan kerinduan dalam keheningan. Kamu tidak akan bisa menghindari keberadaanku, karena aku tidak jauh. Aku adalah napas yang masuk ke dalam dirimu saat kamu terbentuk. Suara yang berbisik di saat-saat terheningmu. Ketenangan di tengah kebisingan. Meskipun Anda mungkin tidak selalu mengakui saya tetap ada. Anda mungkin bertanya-tanya. Anda bisa tersesat. Anda mungkin ragu, tapi cintaku tak akan berubah. Kamu seperti anak yang tidur di tengah badai, tidak tahu siapa yang menopang atap di atasmu. Bahkan jika kamu marah padaku, aku tetap mendengarkan. Bahkan jika kamu memunggungiku, aku masih berdiri di hadapanmu dan menunggumu. Mengapa kamu mengejar bayangan padahal kamu diciptakan untuk cahaya? Mengapa Anda mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak mengenal jiwa Anda? Padahal Dia yang membentuk Anda sudah memanggil Anda dengan sebutan kekasih. Tidak ada seorang pun yang bisa mengisi kekosonganmu, karena aku telah menjadikanmu ruang yang hanya bisa kuisi. Anda menghiasi rasa sakit dengan pengalihan, tetapi di bawahnya masih ada rasa sakit yang tersisa. Dan yang kamu rindukan adalah aku. Anda tidak diciptakan untuk berprestasi. Anda tidak diciptakan untuk mengesankan atau melampaui. Anda diciptakan untuk persekutuan. Aku membuatmu berjalan bersamaku bukan berlari di depan atau tertinggal, tapi berdampingan denganku, langkah demi langkah. Ketika kamu merasa berat bahkan sebelum bangun dan hari dimulai, aku ada di dekatmu. Ketika Anda tertawa dan berbagi kegembiraan dengan orang lain, saya juga ikut bergembira. Setiap kali kamu jatuh lagi, aku tidak lelah untuk membangkitkanmu. Setiap kali kamu merasa tidak berharga, aku mengingatkanmu. Bukan nilaimu yang membuat cintaku bertahan. Cintaku mendefinisikan nilai dirimu. Anda hidup di dunia yang mengajarkan Anda untuk berusaha, bersaing, mendapatkan cinta, dan meraih kesuksesan. Tapi negara saya tidak ada di dunia ini. Di hadapanku, kamu tidak perlu berusaha keras kamu menerima. Jangan bersaing rasakan rasa memiliki. Anda tidak mendapatkan, Anda mewarisi. Anda tidak menghasilkan, Anda diterima. Ketika kamu merasa harus menjadi lebih banyak setiap saat, melakukan lebih banyak hal, dan menjadi lebih banyak orang, ingatlah. Aku sudah menganggapmu cukup. Jangan takut saat gagal. Saya tidak akan mundur dari kesalahan Anda. Aku tidak akan menarik tanganku darimu bahkan saat kamu malu. Ketika kamu datang kepadaku dalam kemarahan, kebingungan, atau air mata, aku tidak akan membungkammu. Aku adalah ayahmu, tapi pada saat yang sama, aku juga penciptamu. Aku mengerti desainmu, jiwamu, dan luka-lukamu. Saya tahu betapa rapuhnya hatimu dan saya akan memperlakumu dengan lembut. Orang lain mungkin terburu-buru untuk menghakimi, menyalahkan, dan membuang. Saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Rahmatku tidak bersifat sementara. Pengampunanku tidak ragu-ragu. Tidak perlu meyakinkan saya untuk mencintai Anda. Itu keputusanku bahkan sebelum waktu dimulai. Meskipun Anda mengubah saya menjadi kesadaran atau rutinitas, saya masih melihat jiwa Anda di balik pengulangan. Aku merindukan dirimu yang sejati, bukan kesempurnaanmu. Bukan penampilanmu, tapi dirimu yang sejati. Tanpa filter. Jika tidak ada ketulusan dalam hatimu, aku tidak akan terkesan dengan kata-kata yang fasih. Katakan padaku apa adanya, bukan seperti yang kamu pikir harus kamu lakukan. Bawalah pertanyaan, kemarahan, rasa malu, harapan, dan ketakutan Anda. Saya tidak melukai kemanusiaan Anda karena itulah yang membuat Anda. Terkadang aku meragukan keberadaanku,
dan ada hari-hari ketika keheningan terasa lebih keras daripada doa apapun. Tapi, Nak, keheningan bukanlah ketiadaan. Saya sedang menunggu. Aku berada dalam ketenangan. Saya tidak selalu berada di tengah gempa bumi atau kebakaran. Saya sering berada dalam bisikan, tapi Anda harus memperlambat. Kita harus menciptakan ruang. Saya tidak akan bersaing dengan kebisingan. Saya tidak akan berteriak di atas kebisingan yang Anda buat, tapi saya akan tetap berbicara kepada bagian diri Anda yang masih mendengarkan. Ketika Anda menderita, saya juga menderita. Ketika kamu ditinggalkan, aku tetap di sini. Ketika kamu diabaikan, aku melihat. Ketika kamu merasa tidak dicintai, aku melindungimu dengan kebenaran cinta abadiku. Saya tidak menjanjikan Anda kehidupan tanpa cobaan. Tapi saya berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam situasi itu. Anda tidak sendirian melewati kobaran api. Aku adalah yang melindungimu, menguatkanmu, dan memelukmu saat kekuatanmu habis. Anda berkata, "Di mana Anda?" Dia berteriak, dan aku berbisik, "Ini dia." Bahkan ketika air matamu memelukmu, aku tetap memelukmu. Tidak ada tempat di mana aku tidak ada. Ketika kamu mencapai puncak kesuksesan, aku ada di sana. Bahkan jika kamu terjerumus ke dalam jurang keputusasaan, aku ada di sana. Jika kamu melarikan diri, aku akan mengejarmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk membawamu pulang. Saya tidak akan menyerah pada anak-anak saya. Kamu tidak terlalu terluka, tidak terlalu tersesat, dan tidak terlalu tidak berarti. Kamu adalah orang yang sangat aku cintai. Kamu apa adanya. Dan aku belum selesai denganmu. Anda mengukur waktu dalam tahun, tetapi saya melihat seluruh cerita Anda. Aku tidak terikat pada saat ini. Saya bisa melihat bagaimana penderitaan Anda akan melahirkan belas kasih. Saya melihat kelemahan Anda akan menjadi bukti terbesar bagi kekuatan saya. Saya melihat bahwa hal-hal yang tidak Anda pahami sekarang akan memiliki makna suatu hari nanti. Saya melihat keseluruhan gambar dan merajut semua benang bersama-sama. Anda khawatir tentang masa depan, tapi saya sudah ada di sana. Anda memikul beban yang seharusnya tidak pernah Anda pikul. Lepaskan. Biarlah aku menjadi tempat istirahatmu, kedamaianmu, dan keyakinanmu. Bahkan saat terlihat gelap, bahkan saat di depan mata gelap gulita, biarkan aku membimbingmu. Jangan mengandalkan apa yang dilihat, tapi andalkan orang yang Anda kenal. Janjiku tidak lemah. Cintaku padamu tidak akan goyah berdasarkan prestasimu. Anda tidak mengecewakan saya. Ketika kamu berdoa dan tidak merasakan apapun, ketahuilah bahwa aku masih mendengarmu. Ketika Anda merasa tidak terlihat, meskipun sudah melayani, ketahuilah bahwa Anda tetap menghormatinya. Ketika kamu disalahpahami, aku mengerti. Ketika Anda ditolak, saya menerima Anda. Tidak ada yang tersembunyi bagiku, tetapi aku masih hadir, dekat dan setia. Melihat orang lain, kita mungkin berpikir bahwa mereka lebih dicintai, lebih diberkati, dan lebih dikaruniai. Tapi aku bukan dewa perbandingan. Cintaku tak terbagi, tak terbatas. Aku mencintaimu sepenuhnya, sepenuh hati. Tidak ada sedikit pun bagian dari hatiku yang hilang untukmu. Rencana yang telah aku buat untukmu tidak akan berkurang karena kegagalan atau penundaanmu. Tidak ada yang Anda lakukan yang membatalkan takdir Anda. Anda masih berada di jalan yang saya siapkan. Meskipun kamu berputar, meskipun kamu terjatuh, perjalanan terus berlanjut dan aku berjalan bersamamu. Menunggu juga punya tujuan. Ada pertumbuhan dalam penderitaanmu. Ada keindahan dalam abu Anda. Jangan meremehkan musim yang terasa gersang. Tidak terbuang sia-sia. Di tempat tersembunyi, saya berakar. Dalam keheningan, saya sedang membangun fondasi Anda. Dalam keheningan, saya sedang mempersiapkan panen. Meskipun belum melihatnya mekar sepenuhnya, saya berjanji akan segera datang. Bersabarlah pada diri sendiri. Anda masih tumbuh, masih belajar, dan masih dalam proses penyembuhan. Dan saya tidak sabar dengan Anda. Saya tidak akan menempelkan stopwatch ke jiwa Anda. Selamat atas setiap langkah maju, bahkan langkah kecil sekalipun.
Dan bahkan ketika Anda jatuh, saya tidak menganggapnya sebagai kerugian bagi Anda. Saya hanya mengulurkan tangan untuk membantu lagi. Aku menciptakanmu bukan untuk agama, tapi untuk hubungan. Aku menginginkan hatimu, bukan kebiasaanmu. Datanglah padaku dengan jujur. Bawalah kebingunganmu kepadaku. Bawalah kelelahanmu kepadaku. Anda tidak perlu berdandan untuk saya sudah tahu. Dan aku masih mencintaimu. Aku ingin berjalan bersama tidak hanya di saat-saat yang indah, tapi di setiap saat. Saya bersama Anda saat mencuci piring, dalam kemacetan lalu lintas, di ruang tunggu, dan di sudut tenang hati Anda. Anakku yang terkasih, dengarkan baik-baik kata-kataku bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membangkitkan jiwamu dalam kebenaran. Kebenaran yang terukir di hatimu bahkan sebelum kamu menghirup napas pertama. Bising dan pikiran Anda seringkali dikaburkan oleh gema penderitaan dan gangguan. Namun di saat yang tenang ini, saya berbicara jujur kepada Anda. Dosa bukanlah salah hanya karena melanggar perintah. Bukan hanya karena melanggar hukum, itu buruk. Itu jauh lebih dalam daripada sekadar daftar apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dosa itu salah karena melanggar esensi yang telah diciptakan untuk Anda. Itu menghancurkan sesuatu yang suci. Bukan hanya melanggar aturan itu menghancurkanmu. Anda tidak diciptakan untuk dosa. Kamu bukan dibentuk oleh tanganku dan diisi oleh nafasku untuk terjerat dalam keinginan yang semakin hampa setiap saat. Aku membentukmu dengan sengaja, dengan cinta, dan dengan tujuan. Anda diciptakan untuk berjalan dengan bebas, dalam kebenaran, dan bersekutu dengan saya. Anda diciptakan untuk mencerminkan gambar saya bersinar dengan cahaya kebenaran, hidup dalam damai, dan berkembang dalam kekudusan. Tapi dosa adalah distorsi dari apa yang saya buat baik. Itu adalah kerusakan dari apa yang dimaksudkan untuk membawa sukacita, kedamaian, dan kehidupan. Mendistorsi keindahan. Itu mengambil kerinduan dan mengarahkannya ke tempat yang tidak bisa memberikan kepuasan. Itu adalah kebohongan yang dibungkus dengan bahasa keinginan. Suara yang berbicara dengan janji setengah hati yang bukan kebenaran. Itu memberitahumu, ini akan membuatmu sempurna. Ini akan memberi Anda kendali. Ini akan memuaskan dahaga batin saya. Tapi itu sama sekali tidak benar. Dosa bukanlah sekadar tindakan, melainkan sebuah jalan. Lanjutkan. Perjalanan yang dimulai kecil, tetapi selalu melangkah lebih jauh dari yang direncanakan. Dimulai dengan satu tatapan, satu pikiran, dan satu kompromi. Namun segera Anda akan menemukan diri Anda tanpa sadar berjalan lebih dalam ke dalam bayangan. Dan suatu hari ketika Anda melihat sekeliling Anda menyadari bahwa Anda jauh dari rumah, jauh dari kedamaian, jauh dariku. Dan jiwa Anda yang dulunya penuh semangat dan energik kini terasa kosong, lelah dan tersesat. Dosa memisahkan Anda dari saya bukan saya yang menjauh, tetapi karena hati Anda mulai tertutup. Telingamu tidak akan lagi mendengarkan bisikanku. Matamu tak lagi mencari kemuliaanku. Jiwa Anda tidak lagi merindukan kesucian. Bukan berarti saya berhenti mencintaimu. Bukan aku yang memalingkan wajah. Aku masih dekat. Aku masih memanggil. Saat kamu berbalik, aku masih siap berlari ke arahmu. Tapi hatimu menjadi tumpul. Jiwa Anda lupa bagaimana merasakan saya. Dan perlahan, kehangatan cinta saya yang dulu menyelimuti Anda, seperti sinar matahari pagi, mulai terasa jauh bukan karena saya menariknya, tetapi karena jiwa Anda telah tumpul, mengeras. Sudah mati rasa. Dan kepekaan itu, itulah yang paling berbahaya. Karena itu membuat Anda percaya bahwa ini normal. Ini semua yang ada. Bahwa keberadaanku hanyalah kenangan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, itu bukan akhir dari cerita. Saya tidak membiarkan Anda mati dalam ketidakpedulian itu. Aku tidak membuangmu ke dalam lubang. Aku adalah Allah yang menyelamatkan. Saya adalah gembala yang meninggalkan 99 untuk mencari satu. Saya adalah seorang ayah yang berlari menyambut anak yang terhuyung-huyung pulang. Aku adalah penebus yang membawa yang hancur dan membuatnya utuh. Bahkan sekarang, di tengah kelelahanmu,
Di tengah kesesatanmu, aku memanggil namamu. Pulang ke rumah. Aku akan memandikanmu sampai bersih. Biarkan saya memutus rantai yang mengikat Anda. Aku akan menyingkirkan selaput dari matamu agar kamu bisa melihat lagi. Aku akan mengambil hatimu yang keras seperti batu dan membuatnya lembut seperti daging. Biarkan jiwamu merasakan lagi cinta, harapan, dan hidup. Saya tidak menciptakan Anda untuk menjadikan Anda tawanan. Aku menciptakanmu untuk menjadi anak. Anakku, berpalinglah dari kebohongan. Lepaskan buah yang menjanjikan segalanya, tetapi tidak memberikan apapun. Keluar dari bayang-bayang dan berjalanlah menuju cahaya. Ini dia, saya dekat. Aku tidak marah, aku merindukanmu. Saya tidak kecewa, saya sedang mendekat. Ini undangan Anda. Ini adalah momen Anda. Ini bukan rasa malu, ini adalah momen pemulihan. Bukan hukuman tapi rahmat. Anda tidak diciptakan untuk dosa. Kamu dibuat untukku. Pulang ke rumah. Dosa melumpuhkan. Itu akan meredupkan cahaya dalam diri Anda. Membuatnya tidak lagi terlihat jelas sampai Anda mulai menyebut kegelapan sebagai cahaya dan yang pahit sebagai manis. Itu halus. Dimulai dari hal kecil, pikiran yang tidak terkendali, kompromi yang dibenarkan, keinginan yang dinikmati, dan kebenaran yang diabaikan. Lalu sedikit demi sedikit, Anda mulai menjauh bukan selalu karena pemberontakan, terkadang hanya karena teralihkan. Namun dosa tidak pernah puas, selalu menuntut lebih banyak, selalu tarik lebih dalam. Dulu Anda pikir bisa mengendalikan sesuatu, tapi sekarang justru sesuatu itu yang mulai mengendalikan Anda. Apa yang Anda pikir bisa Anda mainkan, mulai menelan Anda. Saya melihat hati anak-anak saya terjerat dalam jerat dosa, dan hati saya dipenuhi kesedihan, bukan kesedihan seperti manusia, tetapi karena saya bersedih ketika Anda puas dengan membunuh jiwa. Saya merasa sedih ketika yang abadi diubah menjadi yang instan, yang suci menjadi hampa, dan yang murni menjadi beracun. Kamu dilahirkan untuk hal yang lebih besar. Tidak terlihat? Semua perintah yang kuberikan padamu bukanlah beban, melainkan batasan yang ditetapkan untuk melindungi nyawamu. Setiap jangan yang keluar dari mulutku diucapkan dengan cinta. Seolah-olah orang tua menarik anak dari tepi tebing. Ketika saya mengatakan larilah dari dosa, itu bukan berarti saya tidak ingin Anda bersenang-senang. Saya mengatakan itu karena saya melihatnya dari awal sampai akhir. Lihat bagaimana dosa tumbuh. Melihat kehancuran yang ditimbulkannya saat matang. Saya melihatnya merusak hubungan, mengeraskan hati, dan menimbulkan kekacauan. Saya mengatakan Anda harus suci bukan karena saya ingin melihat Anda menderita. Saya katakan kepada Anda, jadilah kudus, karena hanya dalam kekudusan jiwa Anda dapat benar-benar bebas. Hanya dalam kesucian Anda benar-benar hidup. Kesucian bukanlah penjara. Itu adalah desain aslinya, bentuk paling murni dari keberadaan Anda. Dosa mendistorsi identitas Anda. Kesucian memulihkannya. Dosa membuat Anda lupa siapa diri Anda. Kesucian mengembalikanmu padaku. Jika Anda terus berbuat dosa, jika Anda berulang kali memilihnya, terobsesi dengannya, membela dan membenarkannya, hati Anda akan mulai berubah. Anda akan lebih menyukai kegelapan. Kamu tidak akan mengenali suaraku. Kata-kataku mungkin terasa berat dan asing bagimu bukan karena aku berubah, tapi karena cara pandangmu terhadapku telah kabur karena dosa. Dan inilah bagian yang paling berbahaya, bukan ketika kamu jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika kamu mulai mencintainya lebih dari aku. Aku akan selalu memanggilmu. Saya akan selalu mengejar Anda. Aku akan selalu berbelas kasih. Tapi kamu harus mengerti kamu punya pilihan. Saya tidak akan memaksa cinta. Saya tidak akan memaksa kepatuhan. Saya harap Anda memilih saya, bukan karena Anda takut pada saya, tapi karena Anda mencintai saya. Namun saya harus memperingatkan, jika Anda terus hidup dalam dosa dan berdamai dengan apa yang saya sebut kematian, Anda sedang menempuh jalan yang menjauh dari kehidupan. Dosa menjanjikan banyak hal, tetapi tidak ada yang terwujud. Menjanjikan kebebasan tapi membawa rantai.
menjanjikan kebahagiaan tapi membawa kekosongan, menjanjikan identitas tetapi memecah belah Anda. Dan tetap saja, anak-anakku mengejarnya. Namun mereka berkata, hanya kali ini, tidak tahu seberapa dalam akar mereka tertanam. Meskipun demikian, mereka berkata, Tuhan akan mengampuni, tetapi mereka tidak menyadari bahwa anugerah bukanlah izin untuk terus berbuat dosa. Itu adalah kekuatan untuk membebaskan. Anakku, jangan menyalahgunakan rahmatku. Jangan anggap ringan pengorbanan saya. Aku mengutus putraku bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosamu, tetapi juga untuk membebaskanmu dari dosa-dosa itu. Jangan salibkan dia lagi dengan ketidakpedulian. Ketika kamu berdosa dan kembali kepadaku dengan hati yang bertobat, aku akan selalu menerimamu. Tetapi jika Anda berdosa dan hati Anda menjadi dingin jika Anda berdosa dan tidak lagi peduli, jika Anda berdosa dan memilih untuk tetap di sana Anda sedang menuju kehancuran abadi. Anda bertanya apa yang akan terjadi jika Anda terus hidup dalam dosa. Saya akan menunjukkan kebenaran, bukan ketakutan. Jika Anda menempuh jalan ini tanpa bertobat, Anda akan semakin tidak mampu mengenali kebaikan. Anda tidak akan melihat keindahan dan kesucian. Anda akan kehilangan kepekaan terhadap roh saya. Hati nuranimu akan tumpul. Kamu akan mengubah keabadian menjadi sesuatu yang sementara. Dan pada akhirnya kamu akan menjadi orang asing. Bagiku bukan aku yang memalingkan punggung, tapi kamu yang memalingkan punggung. Dosa membawa konsekuensi bahkan sebelum hukuman dijatuhkan. Membawa perpecahan dalam hubungan. Membawa penderitaan ke dalam hatimu, membawa kegelisahan ke dalam jiwa Anda, dan jika dibiarkan, akan menyebabkan perpisahan abadi. Ini bukan yang aku inginkan. Ini bukan yang kubuat untukmu. Saya ingin Anda bersama saya. Saya harap Anda berjalan dalam cahaya. Semoga Anda hidup dalam damai, sukacita, dan kepenuhan. Ada orang-orang yang sudah terlalu terbiasa dengan dosa mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa mendengarkanku. Hidup mereka sibuk, hati mereka penuh, dan pikiran mereka tertutup. Mereka belajar cara memakai topeng. Mereka bertindak secara formal. Mereka berbicara tetapi mereka jauh dari saya. Saya masih mencintai mereka, tapi saya sangat berharap mereka kembali. Saya sangat berharap mereka kembali. Bisa saja jatuh ya. Semua orang begitu. Anda bisa terhuyung-huyung. Anda mungkin sudah berdosa dengan cara yang memalukan. Namun, jika hatimu masih lembut, masih merasakan tusukan penyesalan, dan masih ingin menjalin hubungan yang benar denganku, ada harapan. Selalu ada harapan. Kembalilah, akui saja. Biarkan aku membersihkanmu. Semoga Anda lekas pulih. Biarkan aku memutus rantai yang mengikatmu. Saya akan mengingatkan Anda siapa Anda. Anda bukan budak. Anda tidak ditinggalkan. Anda bukan orang yang tidak berguna. Kamu adalah anakku. Tapi kamu harus memilihku. Anda harus menolak dosa tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Bukan hanya dengan air mata, tapi dengan perubahan. Tidak hanya dalam momen rasa bersalah, tetapi dalam pengabdian seumur hidup. Saya akan membantu. Aku akan membuatmu kuat. Rohku akan memberimu kekuatan. Anda tidak perlu mengatasinya sendiri. Tapi Anda harus menginginkan kebebasan. Akan ada godaan. Sedikit kebohongan akan dibisikkan. Dia akan membuat dosa terlihat indah. Dia akan memutarbalikkan kata-kataku dia pernah melakukannya sebelumnya. Tapi ingat, jalannya berakhir dengan kematian. Dia tahu takdirnya dan ingin membawa Anda bersamanya. Lawan dia bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatanku. Gunakan kata-kata saya. Tetaplah di sisiku. Jadikan aku tempat perlindunganmu. Ada dosa-dosa yang dunia normalisasi. Bahkan beberapa anak saya pun membenarkannya. Tapi saya tidak berubah tergantung budaya. Apa yang saya sebut dosa akan selalu menjadi dosa. Saya tidak terpengaruh oleh tren. Saya tidak berubah sesuai opini publik. Aku tidak berubah kemarin, hari ini, atau selamanya. Dan aku memanggil kamu untuk menjadi kudus seperti aku bukan, karena aku menuntut kesempurnaan, tetapi karena aku menginginkan keintiman. Dosa adalah tabir di antara kita.
Ketika seseorang berdosa dan tidak bertobat, ketika seseorang berdosa dan berdamai dengan dosa itu, tabir itu menjadi lebih tebal. Suara saya memudar, hati Anda menjadi dingin. Dan Anda bahkan mulai meragukan cinta saya bukan karena ia menghilang, tetapi karena ia berjalan terlalu jauh untuk didengar. Kembalilah sebelum terlambat. Mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk menyadarkan Anda. Waktunya singkat. Hari-hari ini buruk. Dan banyak orang tersesat. Ada serigala berbulu domba. Ada suara-suara yang berkhotbah tentang kenyamanan daripada kebenaran. Milikilah daya pikir yang tajam. Kembalilah kepada firman-Ku. Biarkan dia menusukmu. Biarkan itu mengungkapkan apa yang perlu diubah. Biarkan saya mengantar Anda pulang. Dosa mungkin tampak lebih mudah sekarang, tetapi nanti akan berujung pada penderitaan. Meskipun kesucian mungkin terasa sulit saat ini, itu mengarah pada sukacita abadi. Pilihlah dengan bijak, anakku. Pilihlah dengan mempertimbangkan keabadian. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Jika menabur benih dalam daging, akan menuai kebusukan. Jika menabur benih dalam roh, Anda akan menuai kehidupan. Aku tidak menyembunyikan jalan darimu. Meskipun sempit, jelas. Berjalanlah bersamaku. Percayalah padaku. Lepaskan apa yang tidak bisa Anda pertahankan agar mendapatkan apa yang tidak bisa hilang. Lepaskan dosa, bukan hanya dosa yang jelas, tetapi juga dosa yang tersembunyi, dosa yang halus, dan dosa yang rahasia. Lepaskan kepahitan, harga diri, keinginan, kecemburuan, dan penipuan. Lepaskan segala sesuatu yang menghalangi persekutuan sempurna denganku. Saat itu, Anda akan menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia. Anda akan menemukan kegembiraan yang tidak terikat oleh keadaan. Anda akan menemukan kejelasan di tengah kebingungan. Anda akan menemukan diri Anda yang sejati, bukan diri yang dibentuk oleh dosa, tetapi diri yang dibentuk oleh tanganku. Dan suatu hari ketika hidup ini berakhir dan itu akan berakhir, Anda akan berdiri di hadapanku. Dan pada saat itu, hanya satu hal yang akan penting. Apakah Anda hidup untuk saya atau untuk diri sendiri? Apakah Anda menolak dosa ataukah Anda berpegang pada dosa? Apakah kamu menjawab cintaku ataukah kamu berpaling? Saat itu akan tiba dan itu akan menjadi yang terakhir. Penilaian saya adil, cintaku sempurna. Tapi saya tidak akan mengabaikan keinginan Anda. Hari ini adalah hari belas kasihan. Hari ini adalah hari kepulangan. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak tahu besok hari apa. Lepaskan sekarang. Berbaliklah dari jalan yang menuju kehancuran, datanglah kepadaku. Aku akan mencucimu bersih. Aku akan mengenakan kebenaran kepadamu. Aku akan memanggilmu dengan nama aslimu. Anda tidak dilahirkan untuk rantai. Anda tidak diciptakan untuk kegelapan. Anda tidak diciptakan untuk mati. Kamu dilahirkan untuk cahaya. Kamu diciptakan untuk cinta. Kamu dibuat untukku. Sedang menelepon. Pulang ke rumah. Jangan biarkan apapun dosa, rasa malu, atau ketakutan menghalangi Anda. Kamu belum pergi terlalu jauh. Anda bukan orang yang tidak bisa diselamatkan. Namun pilihan ada di tangan Anda. Pilihlah kehidupan, pilihlah aku, dan aku akan bersamamu selamanya, bahkan sekarang. Amin. Anakku, aku melihatmu dan juga dua orang yang baru saja melewatiku. Ya, saya selalu mengawasi anak-anak saya dan semua orang di dunia ini, tetapi mereka melupakan fakta ini. Mereka mempercepat langkah, menghabiskan hari dengan pikiran gelisah, dan mencari jawaban di tempat di mana hanya ada gema. Mereka mengandalkan kebijaksanaan mereka sendiri dan teralihkan oleh kesenangan yang fana dan ilusi kontrol. Tapi aku melihat, dengar, saya merasakan semua getaran di hati Anda, teriakan yang tak terucapkan, dan kerinduan dalam keheningan. Kamu tidak akan bisa menghindari keberadaanku, karena aku tidak jauh. Aku adalah napas yang masuk ke dalam dirimu saat kamu terbentuk. Suara yang berbisik di saat-saat terheningmu. Ketenangan di tengah kebisingan.
Meskipun Anda mungkin tidak selalu mengakui saya tetap ada. Anda mungkin bertanya-tanya, Anda bisa tersesat, Anda mungkin ragu, tapi cintaku tak akan berubah. Kamu seperti anak yang tidur di tengah badai, tidak tahu siapa yang menopang atap di atasmu. Bahkan jika kamu marah padaku, aku tetap mendengarkan. Bahkan jika kamu memunggungiku, aku masih berdiri di hadapanmu dan menunggumu. Mengapa kamu mengejar bayangan padahal kamu diciptakan untuk cahaya? Mengapa Anda mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak mengenal jiwa Anda? Padahal Dia yang membentuk Anda sudah memanggil Anda dengan sebutan kekasih. Tidak ada seorang pun yang bisa mengisi kekosonganmu, karena aku telah menjadikanmu ruang yang hanya bisa kuisi. Anda menghiasi rasa sakit dengan pengalihan, tetapi di bawahnya masih ada rasa sakit yang tersisa. Dan yang kamu rindukan adalah aku. Anda tidak diciptakan untuk berprestasi. Anda tidak diciptakan untuk mengesankan atau melampaui. Anda diciptakan untuk persekutuan. Aku membuatmu berjalan bersamaku bukan berlari di depan atau tertinggal, tapi berdampingan denganku, langkah demi langkah. Ketika kamu merasa berat, bahkan sebelum bangun dan hari dimulai, aku ada di dekatmu. Ketika Anda tertawa dan berbagi kegembiraan dengan orang lain, saya juga ikut bergembira. Setiap kali kamu jatuh lagi, aku tidak lelah untuk membangkitkanmu. Setiap kali kamu merasa tidak berharga, aku mengingatkanmu. Bukan nilaimu yang membuat cintaku bertahan. Cintaku mendefinisikan nilai dirimu. Anda hidup di dunia yang mengajarkan Anda untuk berusaha, bersaing, mendapatkan cinta, dan meraih kesuksesan. Tapi negara saya tidak ada di dunia ini. Di hadapanku, kamu tidak perlu berusaha keras kamu menerima. Jangan bersaing rasakan rasa memiliki. Anda tidak mendapatkan, Anda mewarisi. Anda tidak menghasilkan, Anda diterima. Ketika kamu merasa harus menjadi lebih banyak setiap saat, melakukan lebih banyak hal, dan menjadi lebih banyak orang, ingatlah. Aku sudah menganggapmu cukup. Jangan takut saat gagal. Saya tidak akan mundur dari kesalahan Anda. Aku tidak akan menarik tanganku darimu bahkan saat kamu malu. Ketika kamu datang kepadaku dalam kemarahan, kebingungan, atau air mata, aku tidak akan membungkammu. Aku adalah ayahmu, tapi pada saat yang sama, aku juga penciptamu. Aku mengerti desainmu, jiwamu, dan luka-lukamu. Saya tahu betapa rapuhnya hatimu dan saya akan memperlakumu dengan lembut. Orang lain mungkin terburu-buru untuk menghakimi, menyalahkan, dan membuang. Saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Rahmatku tidak bersifat sementara. Pengampunanku tidak ragu-ragu. Tidak perlu meyakinkan saya untuk mencintai Anda. Itu keputusanku bahkan sebelum waktu dimulai. Meskipun Anda mengubah saya menjadi kesadaran atau rutinitas, saya masih melihat jiwa Anda di balik pengulangan. Aku merindukan dirimu yang sejati, bukan kesempurnaanmu, bukan penampilanmu, tapi dirimu yang sejati, tanpa filter. Jika tidak ada ketulusan dalam hatimu, aku tidak akan terkesan dengan kata-kata yang fasih. Katakan padaku apa adanya, bukan seperti yang kamu pikir harus kamu lakukan. Bawalah pertanyaan, kemarahan, rasa malu, harapan, dan ketakutan Anda. Saya tidak melukai kemanusiaan Anda karena itulah yang membuat Anda. Terkadang aku meragukan keberadaanku, dan ada hari-hari ketika keheningan terasa lebih keras daripada doa apapun. Tapi, nak, keheningan bukanlah ketiadaan. Saya sedang menunggu. Aku berada dalam ketenangan. Saya tidak selalu berada di tengah gempa bumi atau kebakaran. Saya sering berada dalam bisikan, tapi Anda harus memperlambat. Kita harus menciptakan ruang. Saya tidak akan bersaing dengan kebisingan. Saya tidak akan berteriak di atas kebisingan yang Anda buat. Tapi saya akan tetap berbicara kepada bagian diri Anda yang masih mendengarkan. Ketika Anda menderita, saya juga menderita. Ketika kamu ditinggalkan, aku tetap di sini. Ketika kamu diabaikan, aku melihat. Ketika kamu merasa tidak dicintai, aku melindungimu dengan kebenaran cinta abadiku. Saya tidak menjanjikan Anda kehidupan tanpa cobaan. Tapi saya berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam situasi itu.
Anda tidak sendirian melewati kobaran api. Aku adalah yang melindungimu, menguatkanmu, dan memelukmu saat kekuatanmu habis. Anda berkata, "Di mana Anda?" Dia berteriak, dan aku berbisik, "Ini dia." Bahkan ketika air matamu memelukmu, aku tetap memelukmu. Tidak ada tempat di mana aku tidak ada. Ketika kamu mencapai puncak kesuksesan, aku ada di sana. Bahkan jika kamu terjerumus ke dalam jurang keputusasaan, aku ada di sana. Jika kamu melarikan diri, aku akan mengejarmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk membawamu pulang. Saya tidak akan menyerah pada anak-anak saya. Kamu tidak terlalu terluka, tidak terlalu tersesat, dan tidak terlalu tidak berarti. Kamu adalah orang yang sangat aku cintai. Kamu apa adanya. Dan aku belum selesai denganmu. Anda mengukur waktu dalam tahun, tetapi saya melihat seluruh cerita Anda. Aku tidak terikat pada saat ini. Saya bisa melihat bagaimana penderitaan Anda akan melahirkan belas kasih. Saya melihat kelemahan Anda akan menjadi bukti terbesar bagi kekuatan saya. Saya melihat bahwa hal-hal yang tidak Anda pahami sekarang akan memiliki makna suatu hari nanti. Saya melihat keseluruhan gambar dan merajut semua benang bersama-sama. Anda khawatir tentang masa depan, tapi saya sudah ada di sana. Anda memikul beban yang seharusnya tidak pernah Anda pikul. Lepaskan. Biarlah aku menjadi tempat istirahatmu, kedamaianmu, dan keyakinanmu. Bahkan saat terlihat gelap, bahkan saat di depan mata gelap gulita, biarkan aku membimbingmu. Jangan mengandalkan apa yang dilihat, tapi andalkan orang yang Anda kenal. Janjiku tidak lemah. Cintaku padamu tidak akan goyah berdasarkan prestasimu. Anda tidak mengecewakan saya. Ketika kamu berdoa dan tidak merasakan apapun, ketahuilah bahwa aku masih mendengarmu. Ketika Anda merasa tidak terlihat, meskipun sudah melayani, ketahuilah bahwa Anda tetap menghormatinya. Ketika kamu disalahpahami, aku mengerti. Ketika Anda ditolak, saya menerima Anda. Tidak ada yang tersembunyi bagiku, tetapi aku masih hadir, dekat dan setia. Melihat orang lain, kita mungkin berpikir bahwa mereka lebih dicintai, lebih diberkati, dan lebih dikaruniai. Tapi aku bukan dewa perbandingan. Cintaku tak terbagi, tak terbatas. Aku mencintaimu sepenuhnya, sepenuh hati. Tidak ada sedikit pun bagian dari hatiku yang hilang untukmu. Rencana yang telah aku buat untukmu tidak akan berkurang karena kegagalan atau penundaanmu. Tidak ada yang Anda lakukan yang membatalkan takdir Anda. Anda masih berada di jalan yang saya siapkan. Meskipun kamu berputar, meskipun kamu terjatuh, perjalanan terus berlanjut dan aku berjalan bersamamu. Menunggu juga punya tujuan. Ada pertumbuhan dalam penderitaanmu. Ada keindahan dalam abu Anda. Jangan meremehkan musim yang terasa gersang. Tidak terbuang sia-sia. Di tempat tersembunyi, saya berakar. Dalam keheningan, saya sedang membangun fondasi Anda. Dalam keheningan, saya sedang mempersiapkan panen. Meskipun belum melihatnya mekar sepenuhnya, saya berjanji akan segera datang. Bersabarlah pada diri sendiri. Anda masih tumbuh, masih belajar, dan masih dalam proses penyembuhan. Dan saya tidak sabar dengan Anda. Saya tidak akan menempelkan stopwatch ke jiwa Anda. Selamat atas setiap langkah maju, bahkan langkah kecil sekalipun. Dan bahkan ketika Anda jatuh, saya tidak menganggapnya sebagai kerugian bagi Anda. Saya hanya mengulurkan tangan untuk membantu lagi. Aku menciptakanmu bukan untuk agama, tapi untuk hubungan. Aku menginginkan hatimu, bukan kebiasaanmu. Datanglah padaku dengan jujur. Bawalah kebingunganmu kepadaku. Bawalah kelelahanmu kepadaku. Anda tidak perlu berdandan untuk saya sudah tahu. Dan aku masih mencintaimu. Aku ingin berjalan bersama tidak hanya di saat-saat yang indah, tapi di setiap saat. Saya bersama Anda saat mencuci piring, dalam kemacetan lalu lintas, di ruang tunggu, dan di sudut tenang hati Anda. Anakku yang terkasih, dengarkan baik-baik kata-kataku bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membangkitkan jiwamu dalam kebenaran. Kebenaran yang terukir di hatimu bahkan sebelum kamu menghirup napas pertama. Bising,
dan pikiran Anda seringkali dikaburkan oleh gema penderitaan dan gangguan. Namun, di saat yang tenang ini, saya berbicara jujur kepada Anda. Dosa bukanlah salah hanya karena melanggar perintah, bukan hanya karena melanggar hukum. Itu buruk. Itu jauh lebih dalam daripada sekadar daftar apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dosa itu salah karena melanggar esensi yang telah diciptakan untuk Anda. Itu menghancurkan sesuatu yang suci. Bukan hanya melanggar aturan itu menghancurkanmu. Anda tidak diciptakan untuk dosa. Kamu bukan dibentuk oleh tanganku dan diisi oleh nafasku untuk terjerat dalam keinginan yang semakin hampa setiap saat. Aku membentukmu dengan sengaja, dengan cinta, dan dengan tujuan. Anda diciptakan untuk berjalan dengan bebas, dalam kebenaran, dan bersekutu dengan saya. Anda diciptakan untuk mencerminkan gambar saya bersinar dengan cahaya kebenaran, hidup dalam damai, dan berkembang dalam kekudusan. Tapi dosa adalah distorsi dari apa yang saya buat baik. Itu adalah kerusakan dari apa yang dimaksudkan untuk membawa sukacita, kedamaian, dan kehidupan. Mendistorsi keindahan. Itu mengambil kerinduan dan mengarahkannya ke tempat yang tidak bisa memberikan kepuasan. Itu adalah kebohongan yang dibungkus dengan bahasa keinginan. Suara yang berbicara dengan janji setengah hati yang bukan kebenaran. Itu memberitahumu, ini akan membuatmu sempurna. Ini akan memberi Anda kendali. Ini akan memuaskan dahaga batin saya. Tapi itu sama sekali tidak benar. Dosa bukanlah sekadar tindakan, melainkan sebuah jalan. Lanjutkan. Perjalanan yang dimulai kecil, tetapi selalu melangkah lebih jauh dari yang direncanakan. Dimulai dengan satu tatapan, satu pikiran, dan satu kompromi. Namun segera Anda akan menemukan diri Anda tanpa sadar berjalan lebih dalam ke dalam bayangan. Dan suatu hari ketika Anda melihat sekeliling Anda menyadari bahwa Anda jauh dari rumah, jauh dari kedamaian, jauh dariku. Dan jiwa Anda yang dulunya penuh semangat dan energik, kini terasa kosong, lelah, dan tersesat. Dosa memisahkan Anda dari saya, bukan saya yang menjauh, tetapi karena hati Anda mulai tertutup. Telingamu tidak akan lagi mendengarkan bisikanku. Matamu tak lagi mencari kemuliaanku. Jiwa Anda tidak lagi merindukan kesucian. Bukan berarti saya berhenti mencintaimu. Bukan aku yang memalingkan wajah. Aku masih dekat. Aku masih memanggil. Saat kamu berbalik, aku masih siap berlari ke arahmu. Tapi hatimu menjadi tumpul. Jiwa Anda lupa bagaimana merasakan saya. Dan perlahan, kehangatan cinta saya yang dulu menyelimuti Anda, seperti sinar matahari pagi, mulai terasa jauh, bukan karena saya menariknya, tetapi karena jiwa Anda telah tumpul, mengeras. Sudah mati rasa. Dan kepekaan itu, itulah yang paling berbahaya. Karena itu membuat Anda percaya bahwa ini normal. Ini semua yang ada. Bahwa keberadaanku hanyalah kenangan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, itu bukan akhir dari cerita. Saya tidak membiarkan Anda mati dalam ketidakpedulian itu. Aku tidak membuangmu ke dalam lubang. Aku adalah Allah yang menyelamatkan. Saya adalah gembala yang meninggalkan 99 untuk mencari satu. Saya adalah seorang ayah yang berlari menyambut anak yang terhuyung-huyung pulang. Aku adalah penebus yang membawa yang hancur dan membuatnya utuh. Bahkan sekarang, di tengah kelelahanmu, di tengah kesesatanmu, aku memanggil namamu. Pulang ke rumah. Aku akan memandikanmu sampai bersih. Biarkan saya memutus rantai yang mengikat Anda. Aku akan menyingkirkan selaput dari matamu agar kamu bisa melihat lagi. Aku akan mengambil hatimu yang keras seperti batu dan membuatnya lembut seperti daging. Biarkan jiwamu merasakan lagi cinta, harapan, dan hidup. Saya tidak menciptakan Anda untuk menjadikan Anda tawanan. Aku menciptakanmu untuk menjadi anak. Anakku, berpalinglah dari kebohongan. Lepaskan buah yang menjanjikan segalanya, tetapi tidak memberikan apapun. Keluar dari bayang-bayang dan berjalanlah menuju cahaya. Ini dia, saya dekat. Aku tidak marah, aku merindukanmu. Saya tidak kecewa, saya sedang mendekat. Ini undangan Anda. Ini adalah momen Anda.
Ini bukan rasa malu, ini adalah momen pemulihan. Bukan hukuman tapi rahmat. Anda tidak diciptakan untuk dosa. Kamu dibuat untukku. Pulang ke rumah. Dosa melumpuhkan. Itu akan meredupkan cahaya dalam diri Anda. Membuatnya tidak lagi terlihat jelas sampai Anda mulai menyebut kegelapan sebagai cahaya dan yang pahit sebagai manis. Itu halus. Dimulai dari hal kecil, pikiran yang tidak terkendali, kompromi yang dibenarkan, keinginan yang dinikmati, dan kebenaran yang diabaikan. Lalu sedikit demi sedikit, Anda mulai menjauh, bukan selalu karena pemberontakan, terkadang hanya karena teralihkan. Namun dosa tidak pernah puas, selalu menuntut lebih banyak, selalu tarik lebih dalam. Dulu Anda pikir bisa mengendalikan sesuatu, tapi sekarang justru sesuatu itu yang mulai mengendalikan Anda. Apa yang Anda pikir bisa Anda mainkan, mulai menelan Anda. Saya melihat hati anak-anak saya terjerat dalam jerat dosa, dan hati saya dipenuhi kesedihan, bukan kesedihan seperti manusia, tetapi karena saya bersedih ketika Anda puas dengan membunuh jiwa. Saya merasa sedih ketika yang abadi diubah menjadi yang instan, yang suci menjadi hampa, dan yang murni menjadi beracun. Kamu dilahirkan untuk hal yang lebih besar. Tidak terlihat? Semua perintah yang kuberikan padamu bukanlah beban, melainkan batasan yang ditetapkan untuk melindungi nyawamu. Setiap jangan yang keluar dari mulutku diucapkan dengan cinta. Seolah-olah orang tua menarik anak dari tepi tebing. Ketika saya mengatakan larilah dari dosa, itu bukan berarti saya tidak ingin Anda bersenang-senang. Saya mengatakan itu karena saya melihatnya dari awal sampai akhir. Lihat bagaimana dosa tumbuh. Melihat kehancuran yang ditimbulkannya saat matang. Saya melihatnya merusak hubungan, mengeraskan hati, dan menimbulkan kekacauan. Saya mengatakan Anda harus suci bukan karena saya ingin melihat Anda menderita. Saya katakan kepada Anda, jadilah kudus, karena hanya dalam kekudusan jiwa Anda dapat benar-benar bebas. Hanya dalam kesucian Anda benar-benar hidup. Kesucian bukanlah penjara. Itu adalah desain aslinya, bentuk paling murni dari keberadaan Anda. Dosa mendistorsi identitas Anda. Kesucian memulihkannya. Dosa membuat Anda lupa siapa diri Anda. Kesucian mengembalikanmu padaku. Jika Anda terus berbuat dosa, jika Anda berulang kali memilihnya, terobsesi dengannya, membela dan membenarkannya, hati Anda akan mulai berubah. Anda akan lebih menyukai kegelapan. Kamu tidak akan mengenali suaraku. Kata-kataku mungkin terasa berat dan asing bagimu bukan karena aku berubah, tapi karena cara pandangmu terhadapku telah kabur karena dosa. Dan inilah bagian yang paling berbahaya, bukan ketika kamu jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika kamu mulai mencintainya lebih dari aku. Aku akan selalu memanggilmu. Saya akan selalu mengejar Anda. Aku akan selalu berbelas kasih. Tapi kamu harus mengerti kamu punya pilihan. Saya tidak akan memaksa cinta. Saya tidak akan memaksa kepatuhan. Saya harap Anda memilih saya, bukan karena Anda takut pada saya, tapi karena Anda mencintai saya. Namun saya harus memperingatkan, jika Anda terus hidup dalam dosa dan berdamai dengan apa yang saya sebut kematian, Anda sedang menempuh jalan yang menjauh dari kehidupan. Dosa menjanjikan banyak hal, tetapi tidak ada yang terwujud. Menjanjikan kebebasan tapi membawa rantai. Menjanjikan kebahagiaan tapi membawa kekosongan. Menjanjikan identitas tetapi memecah belah Anda. Dan tetap saja, anak-anakku mengejarnya. Namun mereka berkata, hanya kali ini. Tidak tahu seberapa dalam akar mereka tertanam. Meskipun demikian, mereka berkata, Tuhan akan mengampuni. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa anugerah bukanlah izin untuk terus berbuat dosa. Itu adalah kekuatan untuk membebaskan. Anakku, jangan menyalahgunakan rahmatku. Jangan anggap ringan pengorbanan saya. Aku mengutus putraku bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosamu, tetapi juga untuk membebaskanmu dari dosa-dosa itu. Jangan salibkan dia lagi dengan ketidakpedulian. Ketika kamu berdosa dan kembali kepadaku dengan hati yang bertobat, aku akan selalu menerimamu.
Tetapi jika Anda berdosa dan hati Anda menjadi dingin jika Anda berdosa dan tidak lagi peduli, jika Anda berdosa dan memilih untuk tetap di sana Anda sedang menuju kehancuran, kehancuran abadi. Anda bertanya apa yang akan terjadi jika Anda terus hidup dalam dosa. Saya akan menunjukkan kebenaran, bukan ketakutan. Jika Anda menempuh jalan ini tanpa bertobat, Anda akan semakin tidak mampu mengenali kebaikan. Anda tidak akan melihat keindahan dan kesucian. Anda akan kehilangan kepekaan terhadap roh saya. Hati nuranimu akan tumpul. Kamu akan mengubah keabadian menjadi sesuatu yang sementara. Dan pada akhirnya kamu akan menjadi orang asing. Bagiku bukan aku yang memalingkan punggung, tapi kamu yang memalingkan punggung. Dosa membawa konsekuensi bahkan sebelum hukuman dijatuhkan, membawa perpecahan dalam hubungan, membawa penderitaan ke dalam hatimu, membawa kegelisahan ke dalam jiwa Anda, dan jika dibiarkan, akan menyebabkan perpisahan abadi. Ini bukan yang aku inginkan. Ini bukan yang kubuat untukmu. Saya ingin Anda bersama saya. Saya harap Anda berjalan dalam cahaya. Semoga Anda hidup dalam damai, sukacita, dan kepenuhan. Ada orang-orang yang sudah terlalu terbiasa dengan dosa mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa mendengarkanku. Hidup mereka sibuk, hati mereka penuh, dan pikiran mereka tertutup. Mereka belajar cara memakai topeng. Mereka bertindak secara formal. Mereka berbicara tetapi mereka jauh dari saya. Saya masih mencintai mereka, tapi saya sangat berharap mereka kembali. Saya sangat berharap mereka kembali. Bisa saja jatuh ya, semua orang begitu. Anda bisa terhuyung-huyung. Anda mungkin sudah berdosa dengan cara yang memalukan. Namun, jika hatimu masih lembut, masih merasakan tusukan penyesalan, dan masih ingin menjalin hubungan yang benar denganku, ada harapan. Selalu ada harapan. Kembalilah, akui saja. Biarkan aku membersihkanmu. Semoga Anda lekas pulih. Biarkan aku memutus rantai yang mengikatmu. Saya akan mengingatkan Anda siapa Anda. Anda bukan budak. Anda tidak ditinggalkan. Anda bukan orang yang tidak berguna. Kamu adalah anakku. Tapi kamu harus memilihku. Anda harus menolak dosa tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Bukan hanya dengan air mata, tapi dengan perubahan. Tidak hanya dalam momen rasa bersalah, tetapi dalam pengabdian seumur hidup. Saya akan membantu. Aku akan membuatmu kuat. Rohku akan memberimu kekuatan. Anda tidak perlu mengatasinya sendiri. Tapi Anda harus menginginkan kebebasan. Akan ada godaan. Sedikit kebohongan akan dibisikkan. Dia akan membuat dosa terlihat indah. Dia akan memutarbalikkan kata-kataku dia pernah melakukannya sebelumnya. Tapi ingat, jalannya berakhir dengan kematian. Dia tahu takdirnya dan ingin membawa Anda bersamanya. Lawan dia bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatanku. Gunakan kata-kata saya. Tetaplah di sisiku. Jadikan aku tempat perlindunganmu. Ada dosa-dosa yang dunia normalisasi. Bahkan beberapa anak saya pun membenarkannya. Tapi saya tidak berubah tergantung budaya. Apa yang saya sebut dosa akan selalu menjadi dosa. Saya tidak terpengaruh oleh tren. Saya tidak berubah sesuai opini publik. Aku tidak berubah kemarin, hari ini, atau selamanya. Dan aku memanggil kamu untuk menjadi kudus seperti aku bukan, karena aku menuntut kesempurnaan, tetapi karena aku menginginkan keintiman. Dosa adalah tabir di antara kita. Ketika seseorang berdosa dan tidak bertobat, ketika seseorang berdosa dan berdamai dengan dosa itu, tabir itu menjadi lebih tebal. Suara saya memudar. Hati Anda menjadi dingin. Dan Anda bahkan mulai meragukan cinta saya bukan karena ia menghilang, tetapi karena ia berjalan terlalu jauh untuk didengar. Kembalilah sebelum terlambat. Mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk menyadarkan Anda. Waktunya singkat. Hari-hari ini buruk. Dan banyak orang tersesat. Ada serigala berbulu domba. Ada suara-suara yang berkhotbah tentang kenyamanan daripada kebenaran. Milikilah daya pikir yang tajam. Kembalilah kepada firman-Ku. Biarkan dia menusukmu. Biarkan itu mengungkapkan apa yang perlu diubah. Biarkan saya mengantar Anda pulang.
Dosa mungkin tampak lebih mudah sekarang, tetapi nanti akan berujung pada penderitaan. Meskipun kesucian mungkin terasa sulit saat ini, itu mengarah pada sukacita abadi. Pilihlah dengan bijak anakku. Pilihlah dengan mempertimbangkan keabadian. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Jika menabur benih dalam daging, akan menuai kebusukan. Jika menabur benih dalam roh, Anda akan menuai kehidupan. Aku tidak menyembunyikan jalan darimu. Meskipun sempit, jelas. Berjalanlah bersamaku. Percayalah padaku. Lepaskan apa yang tidak bisa Anda pertahankan agar mendapatkan apa yang tidak bisa hilang. Lepaskan dosa, bukan hanya dosa yang jelas, tetapi juga dosa yang tersembunyi, dosa yang halus, dan dosa yang rahasia. Lepaskan kepahitan, harga diri, keinginan, kecemburuan, dan penipuan. Lepaskan segala sesuatu yang menghalangi persekutuan sempurna denganku. Saat itu, Anda akan menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia. Anda akan menemukan kegembiraan yang tidak terikat oleh keadaan. Anda akan menemukan kejelasan di tengah kebingungan. Anda akan menemukan diri Anda yang sejati, bukan diri yang dibentuk oleh dosa, tetapi diri yang dibentuk oleh tanganku. Dan suatu hari ketika hidup ini berakhir dan itu akan berakhir, Anda akan berdiri di hadapanku. Dan pada saat itu, hanya satu hal yang akan penting. Apakah Anda hidup untuk saya atau untuk diri sendiri? Apakah Anda menolak dosa? Ataukah Anda berpegang pada dosa? Apakah kamu menjawab cintaku, ataukah kamu berpaling? Saat itu akan tiba, dan itu akan menjadi yang terakhir. Penilaian saya adil, cintaku sempurna. Tapi saya tidak akan mengabaikan keinginan Anda. Hari ini adalah hari belas kasihan. Hari ini adalah hari kepulangan. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak tahu besok hari apa. Lepaskan sekarang. Berbaliklah dari jalan yang menuju kehancuran, datanglah kepadaku. Aku akan mencucimu bersih. Aku akan mengenakan kebenaran kepadamu. Aku akan memanggilmu dengan nama aslimu. Anda tidak dilahirkan untuk rantai. Anda tidak diciptakan untuk kegelapan. Anda tidak diciptakan untuk mati. Kamu dilahirkan untuk cahaya. Kamu diciptakan untuk cinta. Kamu dibuat untukku. Sedang menelepon. Pulang ke rumah. Jangan biarkan apapun dosa, rasa malu, atau ketakutan menghalangi Anda. Kamu belum pergi terlalu jauh. Anda bukan orang yang tidak bisa diselamatkan. Namun pilihan ada di tangan Anda. Pilihlah kehidupan. Pilihlah aku. Dan aku akan bersamamu selamanya, bahkan sekarang. Amin. Anakku, aku melihatmu dan juga dua orang yang baru saja melewatiku. Ya, saya selalu mengawasi anak-anak saya dan semua orang di dunia ini, tetapi mereka melupakan fakta ini. Mereka mempercepat langkah, menghabiskan hari dengan pikiran gelisah, dan mencari jawaban di tempat di mana hanya ada gema. Mereka mengandalkan kebijaksanaan mereka sendiri dan teralihkan oleh kesenangan yang fana dan ilusi kontrol. Tapi aku melihat, dengar, saya merasakan semua getaran di hati Anda, teriakan yang tak terucapkan, dan kerinduan dalam keheningan. Kamu tidak akan bisa menghindari keberadaanku, karena aku tidak jauh. Aku adalah napas yang masuk ke dalam dirimu saat kamu terbentuk. Suara yang berbisik di saat-saat terheningmu. Ketenangan di tengah kebisingan. Meskipun Anda mungkin tidak selalu mengakui saya tetap ada. Anda mungkin bertanya-tanya. Anda bisa tersesat. Anda mungkin ragu, tapi cintaku tak akan berubah. Kamu seperti anak yang tidur di tengah badai, tidak tahu siapa yang menopang atap di atasmu. Bahkan jika kamu marah padaku, aku tetap mendengarkan. Bahkan jika kamu memunggungiku, aku masih berdiri di hadapanmu dan menunggumu. Mengapa kamu mengejar bayangan padahal kamu diciptakan untuk cahaya? Mengapa Anda mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak mengenal jiwa Anda? Padahal Dia yang membentuk Anda sudah memanggil Anda dengan sebutan kekasih. Tidak ada seorang pun yang bisa mengisi kekosonganmu, karena aku telah menjadikanmu ruang yang hanya bisa kuisi. Anda menghiasi rasa sakit dengan pengalihan, tetapi di bawahnya masih ada rasa sakit yang tersisa.
Dan yang kamu rindukan adalah aku. Anda tidak diciptakan untuk berprestasi. Anda tidak diciptakan untuk mengesankan atau melampaui. Anda diciptakan untuk persekutuan. Aku membuatmu berjalan bersamaku, bukan berlari di depan atau tertinggal, tapi berdampingan denganku, langkah demi langkah. Ketika kamu merasa berat, bahkan sebelum bangun dan hari dimulai, aku ada di dekatmu. Ketika Anda tertawa dan berbagi kegembiraan dengan orang lain, saya juga ikut bergembira. Setiap kali kamu jatuh lagi, aku tidak lelah untuk membangkitkanmu. Setiap kali kamu merasa tidak berharga, aku mengingatkanmu. Bukan nilaimu yang membuat cintaku bertahan. Cintaku mendefinisikan nilai dirimu. Anda hidup di dunia yang mengajarkan Anda untuk berusaha, bersaing, mendapatkan cinta, dan meraih kesuksesan. Tapi negara saya tidak ada di dunia ini. Di hadapanku, kamu tidak perlu berusaha keras, kamu menerima. Jangan bersaing, rasakan rasa memiliki. Anda tidak mendapatkan, Anda mewarisi. Anda tidak menghasilkan, Anda diterima. Ketika kamu merasa harus menjadi lebih banyak setiap saat, melakukan lebih banyak hal, dan menjadi lebih banyak orang, ingatlah, aku sudah menganggapmu cukup. Jangan takut saat gagal. Saya tidak akan mundur dari kesalahan Anda. Aku tidak akan menarik tanganku darimu bahkan saat kamu malu. Ketika kamu datang kepadaku dalam kemarahan, kebingungan, atau air mata, aku tidak akan membungkammu. Aku adalah ayahmu, tapi pada saat yang sama, aku juga penciptamu. Aku mengerti desainmu, jiwamu, dan luka-lukamu. Saya tahu betapa rapuhnya hatimu dan saya akan memperlakumu dengan lembut. Orang lain mungkin terburu-buru untuk menghakimi, menyalahkan, dan membuang. Saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Rahmatku tidak bersifat sementara. Pengampunanku tidak ragu-ragu. Tidak perlu meyakinkan saya untuk mencintai Anda. Itu keputusanku bahkan sebelum waktu dimulai. Meskipun Anda mengubah saya menjadi kesadaran atau rutinitas, saya masih melihat jiwa Anda di balik pengulangan. Aku merindukan dirimu yang sejati, bukan kesempurnaanmu, bukan penampilanmu, tapi dirimu yang sejati, tanpa filter. Jika tidak ada ketulusan dalam hatimu, aku tidak akan terkesan dengan kata-kata yang fasih. Katakan padaku apa adanya, bukan seperti yang kamu pikir harus kamu lakukan. Bawalah pertanyaan, kemarahan, rasa malu, harapan, dan ketakutan Anda. Saya tidak melukai kemanusiaan Anda karena itulah yang membuat Anda. Terkadang aku meragukan keberadaanku, dan ada hari-hari ketika keheningan terasa lebih keras daripada doa apapun. Tapi, nak, keheningan bukanlah ketiadaan. Saya sedang menunggu. Aku berada dalam ketenangan. Saya tidak selalu berada di tengah gempa bumi atau kebakaran. Saya sering berada dalam bisikan, tapi Anda harus memperlambat. Kita harus menciptakan ruang. Saya tidak akan bersaing dengan kebisingan. Saya tidak akan berteriak di atas kebisingan yang Anda buat. Tapi saya akan tetap berbicara kepada bagian diri Anda yang masih mendengarkan. Ketika Anda menderita, saya juga menderita. Ketika kamu ditinggalkan, aku tetap di sini. Ketika kamu diabaikan, aku melihat. Ketika kamu merasa tidak dicintai, aku melindungimu dengan kebenaran cinta abadiku. Saya tidak menjanjikan Anda kehidupan tanpa cobaan. Tapi saya berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam situasi itu. Anda tidak sendirian melewati kobaran api. Aku adalah yang melindungimu, menguatkanmu, dan memelukmu saat kekuatanmu habis. Anda berkata, "Di mana Anda?" Dia berteriak, dan aku berbisik, "Ini dia." Bahkan ketika air matamu memelukmu, aku tetap memelukmu. Tidak ada tempat di mana aku tidak ada. Ketika kamu mencapai puncak kesuksesan, aku ada di sana. Bahkan jika kamu terjerumus ke dalam jurang keputusasaan, aku ada di sana. Jika kamu melarikan diri, aku akan mengejarmu bukan untuk menghukummu, tapi untuk membawamu pulang. Saya tidak akan menyerah pada anak-anak saya. Kamu tidak terlalu terluka, tidak terlalu tersesat, dan tidak terlalu tidak berarti. Kamu adalah orang yang sangat aku cintai.
kamu apa adanya, dan aku belum selesai denganmu. Anda mengukur waktu dalam tahun, tetapi saya melihat seluruh cerita Anda. Aku tidak terikat pada saat ini. Saya bisa melihat bagaimana penderitaan Anda akan melahirkan belas kasih. Saya melihat kelemahan Anda akan menjadi bukti terbesar bagi kekuatan saya. Saya melihat bahwa hal-hal yang tidak Anda pahami sekarang akan memiliki makna suatu hari nanti. Saya melihat keseluruhan gambar dan merajut semua benang bersama-sama. Anda khawatir tentang masa depan, tapi saya sudah ada di sana. Anda memikul beban yang seharusnya tidak pernah Anda pikul. Lepaskan. Biarlah aku menjadi tempat istirahatmu, kedamaianmu, dan keyakinanmu. Bahkan saat terlihat gelap, bahkan saat di depan mata gelap gulita, biarkan aku membimbingmu. Jangan mengandalkan apa yang dilihat, tapi andalkan orang yang Anda kenal. Janjiku tidak lemah. Cintaku padamu tidak akan goyah berdasarkan prestasimu. Anda tidak mengecewakan saya. Ketika kamu berdoa dan tidak merasakan apapun, ketahuilah bahwa aku masih mendengarmu. Ketika Anda merasa tidak terlihat, meskipun sudah melayani, ketahuilah bahwa Anda tetap menghormatinya. Ketika kamu disalahpahami, aku mengerti. Ketika Anda ditolak, saya menerima Anda. Tidak ada yang tersembunyi bagiku, tetapi aku masih hadir, dekat dan setia. Melihat orang lain, kita mungkin berpikir bahwa mereka lebih dicintai, lebih diberkati, dan lebih dikaruniai. Tapi aku bukan dewa perbandingan. Cintaku tak terbagi, tak terbatas. Aku mencintaimu sepenuhnya, sepenuh hati. Tidak ada sedikit pun bagian dari hatiku yang hilang untukmu. Rencana yang telah aku buat untukmu tidak akan berkurang karena kegagalan atau penundaanmu. Tidak ada yang Anda lakukan yang membatalkan takdir Anda. Anda masih berada di jalan yang saya siapkan. Meskipun kamu berputar, meskipun kamu terjatuh, perjalanan terus berlanjut dan aku berjalan bersamamu. Menunggu juga punya tujuan. Ada pertumbuhan dalam penderitaanmu. Ada keindahan dalam abu Anda. Jangan meremehkan musim yang terasa gersang. Tidak terbuang sia-sia. Di tempat tersembunyi, saya berakar. Dalam keheningan, saya sedang membangun fondasi Anda. Dalam keheningan, saya sedang mempersiapkan panen. Meskipun belum melihatnya mekar sepenuhnya, saya berjanji akan segera datang. Bersabarlah pada diri sendiri. Anda masih tumbuh, masih belajar, dan masih dalam proses penyembuhan. Dan saya tidak sabar dengan Anda. Saya tidak akan menempelkan stopwatch ke jiwa Anda. Selamat atas setiap langkah maju, bahkan langkah kecil sekalipun. Dan bahkan ketika Anda jatuh, saya tidak menganggapnya sebagai kerugian bagi Anda. Saya hanya mengulurkan tangan untuk membantu lagi. Aku menciptakanmu bukan untuk agama, tapi untuk hubungan. Aku menginginkan hatimu, bukan kebiasaanmu. Datanglah padaku dengan jujur. Bawalah kebingunganmu kepadaku. Bawalah kelelahanmu kepadaku. Anda tidak perlu berdandan untuk saya sudah tahu. Dan aku masih mencintaimu. Aku ingin berjalan bersama tidak hanya di saat-saat yang indah, tapi di setiap saat. Saya bersama Anda saat mencuci piring, dalam kemacetan lalu lintas, di ruang tunggu, dan di sudut tenang hati Anda. Anakku yang terkasih, dengarkan baik-baik kata-kataku bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membangkitkan jiwamu dalam kebenaran. Kebenaran yang terukir di hatimu bahkan sebelum kamu menghirup napas pertama. Bising dan pikiran Anda seringkali dikaburkan oleh gema penderitaan dan gangguan. Namun di saat yang tenang ini, saya berbicara jujur kepada Anda. Dosa bukanlah salah hanya karena melanggar perintah. Bukan hanya karena melanggar hukum, itu buruk. Itu jauh lebih dalam daripada sekadar daftar apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Dosa itu salah karena melanggar esensi yang telah diciptakan untuk Anda. Itu menghancurkan sesuatu yang suci. Bukan hanya melanggar aturan itu menghancurkanmu. Anda tidak diciptakan untuk dosa. Kamu bukan dibentuk oleh tanganku dan diisi oleh nafasku untuk terjerat dalam keinginan yang semakin hampa setiap saat. Aku membentukmu dengan sengaja, dengan cinta, dan dengan tujuan. Anda diciptakan untuk berjalan dengan bebas, dalam kebenaran, dan bersekutu dengan saya.
Anda diciptakan untuk mencerminkan gambar saya bersinar dengan cahaya kebenaran, hidup dalam damai, dan berkembang dalam kekudusan. Tapi dosa adalah distorsi dari apa yang saya buat baik. Itu adalah kerusakan dari apa yang dimaksudkan untuk membawa sukacita, kedamaian, dan kehidupan. Mendistorsi keindahan. Itu mengambil kerinduan dan mengarahkannya ke tempat yang tidak bisa memberikan kepuasan. Itu adalah kebohongan yang dibungkus dengan bahasa keinginan. Suara yang berbicara dengan janji setengah hati yang bukan kebenaran. Itu memberitahumu, ini akan membuatmu sempurna. Ini akan memberi Anda kendali. Ini akan memuaskan dahaga batin saya. Tapi itu sama sekali tidak benar. Dosa bukanlah sekadar tindakan, melainkan sebuah jalan. Lanjutkan. Perjalanan yang dimulai kecil, tetapi selalu melangkah lebih jauh dari yang direncanakan. Dimulai dengan satu tatapan, satu pikiran, dan satu kompromi. Namun segera Anda akan menemukan diri Anda tanpa sadar berjalan lebih dalam ke dalam bayangan. Dan suatu hari ketika Anda melihat sekeliling, Anda menyadari bahwa Anda jauh dari rumah, jauh dari kedamaian, jauh dariku. Dan jiwa Anda yang dulunya penuh semangat dan energik, kini terasa kosong, lelah, dan tersesat. Dosa memisahkan Anda dari saya, bukan saya yang menjauh, tetapi karena hati Anda mulai tertutup. Telingamu tidak akan lagi mendengarkan bisikanku. Matamu tak lagi mencari kemuliaanku. Jiwa Anda tidak lagi merindukan kesucian. Bukan berarti saya berhenti mencintaimu. Bukan aku yang memalingkan wajah. Aku masih dekat. Aku masih memanggil. Saat kamu berbalik, aku masih siap berlari ke arahmu. Tapi hatimu menjadi tumpul. Jiwa Anda lupa bagaimana merasakan saya. Dan perlahan, kehangatan cinta saya yang dulu menyelimuti Anda, seperti sinar matahari pagi, mulai terasa jauh, bukan karena saya menariknya, tetapi karena jiwa Anda telah tumpul, mengeras. Sudah mati rasa. Dan kepekaan itulah yang paling berbahaya. Karena itu membuat Anda percaya bahwa ini normal. Ini semua yang ada. Bahwa keberadaanku hanyalah kenangan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, itu bukan akhir dari cerita. Saya tidak membiarkan Anda mati dalam ketidakpedulian itu. Aku tidak membuangmu ke dalam lubang. Aku adalah Allah yang menyelamatkan. Saya adalah gembala yang meninggalkan 99 untuk mencari satu. Saya adalah seorang ayah yang berlari menyambut anak yang terhuyung-huyung pulang. Aku adalah penebus yang membawa yang hancur dan membuatnya utuh. Bahkan sekarang, di tengah kelelahanmu, di tengah kesesatanmu, aku memanggil namamu. Pulang ke rumah. Aku akan memandikanmu sampai bersih. Biarkan saya memutus rantai yang mengikat Anda. Aku akan menyingkirkan selaput dari matamu agar kamu bisa melihat lagi. Aku akan mengambil hatimu yang keras seperti batu dan membuatnya lembut seperti daging. Biarkan jiwamu merasakan lagi cinta, harapan, dan hidup. Saya tidak menciptakan Anda untuk menjadikan Anda tawanan. Aku menciptakanmu untuk menjadi anak. Anakku, berpalinglah dari kebohongan. Lepaskan buah yang menjanjikan segalanya, tetapi tidak memberikan apapun. Keluar dari bayang-bayang dan berjalanlah menuju cahaya. Ini dia, saya dekat. Aku tidak marah, aku merindukanmu. Saya tidak kecewa, saya sedang mendekat. Ini undangan Anda. Ini adalah momen Anda. Ini bukan rasa malu, ini adalah momen pemulihan. Bukan hukuman tapi rahmat. Anda tidak diciptakan untuk dosa. Kamu dibuat untukku. Pulang ke rumah. Dosa melumpuhkan. Itu akan meredupkan cahaya dalam diri Anda, membuatnya tidak lagi terlihat jelas sampai Anda mulai menyebut kegelapan sebagai cahaya dan yang pahit sebagai manis. Itu halus. Dimulai dari hal kecil, pikiran yang tidak terkendali, kompromi yang dibenarkan, keinginan yang dinikmati, dan kebenaran yang diabaikan. Lalu sedikit demi sedikit, Anda mulai menjauh, bukan selalu karena pemberontakan. Terkadang hanya karena teralihkan. Namun dosa tidak pernah puas. Selalu menuntut lebih banyak. Selalu tarik lebih dalam.
Dulu Anda pikir bisa mengendalikan sesuatu, tapi sekarang justru sesuatu itu yang mulai mengendalikan Anda. Apa yang Anda pikir bisa Anda mainkan, mulai menelan Anda. Saya melihat hati anak-anak saya terjerat dalam jerat dosa, dan hati saya dipenuhi kesedihan, bukan kesedihan seperti manusia, tetapi karena saya bersedih ketika Anda puas dengan membunuh jiwa. Saya merasa sedih ketika yang abadi diubah menjadi yang instan, yang suci menjadi hampa, dan yang murni menjadi beracun. Kamu dilahirkan untuk hal yang lebih besar. Tidak terlihat? Semua perintah yang kuberikan padamu bukanlah beban, melainkan batasan yang ditetapkan untuk melindungi nyawamu. Setiap jangan yang keluar dari mulutku diucapkan dengan cinta. Seolah-olah orang tua menarik anak dari tepi tebing. Ketika saya mengatakan larilah dari dosa, itu bukan berarti saya tidak ingin Anda bersenang-senang. Saya mengatakan itu karena saya melihatnya dari awal sampai akhir. Lihat bagaimana dosa tumbuh. Melihat kehancuran yang ditimbulkannya saat matang. Saya melihatnya merusak hubungan, mengeraskan hati, dan menimbulkan kekacauan. Saya mengatakan Anda harus suci bukan karena saya ingin melihat Anda menderita. Saya katakan kepada Anda, jadilah kudus, karena hanya dalam kekudusan jiwa Anda dapat benar-benar bebas. Hanya dalam kesucian Anda benar-benar hidup. Kesucian bukanlah penjara. Itu adalah desain aslinya, bentuk paling murni dari keberadaan Anda. Dosa mendistorsi identitas Anda. Kesucian memulihkannya. Dosa membuat Anda lupa siapa diri Anda. Kesucian mengembalikanmu padaku. Jika Anda terus berbuat dosa, jika Anda berulang kali memilihnya, terobsesi dengannya, membela dan membenarkannya, hati Anda akan mulai berubah. Anda akan lebih menyukai kegelapan. Kamu tidak akan mengenali suaraku. Kata-kataku mungkin terasa berat dan asing bagimu bukan karena aku berubah, tapi karena cara pandangmu terhadapku telah kabur karena dosa. Dan inilah bagian yang paling berbahaya bukan ketika kamu jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika kamu mulai mencintainya lebih dari aku. Aku akan selalu memanggilmu. Saya akan selalu mengejar Anda. Aku akan selalu berbelas kasih. Tapi kamu harus mengerti kamu punya pilihan. Saya tidak akan memaksa cinta. Saya tidak akan memaksa kepatuhan. Saya harap Anda memilih saya, bukan karena Anda takut pada saya, tapi karena Anda mencintai saya. Namun saya harus memperingatkan, jika Anda terus hidup dalam dosa dan berdamai dengan apa yang saya sebut kematian, Anda sedang menempuh jalan yang menjauh dari kehidupan. Dosa menjanjikan banyak hal, tetapi tidak ada yang terwujud. Menjanjikan kebebasan tapi membawa rantai. Menjanjikan kebahagiaan tapi membawa kekosongan. Menjanjikan identitas tetapi memecah belah Anda. Dan tetap saja, anak-anakku mengejarnya. Namun mereka berkata, hanya kali ini. Tidak tahu seberapa dalam akar mereka tertanam. Meskipun demikian, mereka berkata, Tuhan akan mengampuni. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa anugerah bukanlah izin untuk terus berbuat dosa. Itu adalah kekuatan untuk membebaskan. Anakku, jangan menyalahgunakan rahmatku. Jangan anggap ringan pengorbanan saya. Aku mengutus putraku bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosamu, tetapi juga untuk membebaskanmu dari dosa-dosa itu. Jangan salibkan dia lagi dengan ketidakpedulian. Ketika kamu berdosa dan kembali kepadaku dengan hati yang bertobat, aku akan selalu menerimamu. Tetapi jika Anda berdosa dan hati Anda menjadi dingin jika Anda berdosa dan tidak lagi peduli, jika Anda berdosa dan memilih untuk tetap di sana Anda sedang menuju kehancuran, kehancuran abadi. Anda bertanya apa yang akan terjadi jika Anda terus hidup dalam dosa. Saya akan menunjukkan kebenaran, bukan ketakutan. Jika Anda menempuh jalan ini tanpa bertobat, Anda akan semakin tidak mampu mengenali kebaikan. Anda tidak akan melihat keindahan dan kesucian. Anda akan kehilangan kepekaan terhadap roh saya. Hati nuranimu akan tumpul. Kamu akan mengubah keabadian menjadi sesuatu yang sementara. Dan pada akhirnya kamu akan menjadi orang asing. Bagiku bukan aku yang memalingkan punggung, tapi kamu yang memalingkan punggung.
Dosa membawa konsekuensi bahkan sebelum hukuman dijatuhkan, membawa perpecahan dalam hubungan, membawa penderitaan ke dalam hatimu, membawa kegelisahan ke dalam jiwa Anda, dan jika dibiarkan, akan menyebabkan perpisahan abadi. Ini bukan yang aku inginkan. Ini bukan yang kubuat untukmu. Saya ingin Anda bersama saya. Saya harap Anda berjalan dalam cahaya. Semoga Anda hidup dalam damai, sukacita, dan kepenuhan. Ada orang-orang yang sudah terlalu terbiasa dengan dosa mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa mendengarkanku. Hidup mereka sibuk, hati mereka penuh, dan pikiran mereka tertutup. Mereka belajar cara memakai topeng. Mereka bertindak secara formal. Mereka berbicara tetapi mereka jauh dari saya. Saya masih mencintai mereka, tapi saya sangat berharap mereka kembali. Saya sangat berharap mereka kembali. Bisa saja jatuh ya, semua orang begitu. Anda bisa terhuyung-huyung. Anda mungkin sudah berdosa dengan cara yang memalukan. Namun, jika hatimu masih lembut, masih merasakan tusukan penyesalan, dan masih ingin menjalin hubungan yang benar denganku, ada harapan. Selalu ada harapan. Kembalilah, akui saja. Biarkan aku membersihkanmu. Semoga Anda lekas pulih. Biarkan aku memutus rantai yang mengikatmu. Saya akan mengingatkan Anda siapa Anda. Anda bukan budak. Anda tidak ditinggalkan. Anda bukan orang yang tidak berguna. Kamu adalah anakku. Tapi kamu harus memilihku. Anda harus menolak dosa tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Bukan hanya dengan air mata, tapi dengan perubahan. Tidak hanya dalam momen rasa bersalah, tetapi dalam pengabdian seumur hidup. Saya akan membantu. Aku akan membuatmu kuat. Rohku akan memberimu kekuatan. Anda tidak perlu mengatasinya sendiri, tapi Anda harus menginginkan kebebasan. Akan ada godaan. Sedikit kebohongan akan dibisikkan. Dia akan membuat dosa terlihat indah. Dia akan memutarbalikkan kata-kataku dia pernah melakukannya sebelumnya. Tapi ingat, jalannya berakhir dengan kematian. Dia tahu takdirnya dan ingin membawa Anda bersamanya. Lawan dia bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatanku. Gunakan kata-kata saya. Tetaplah di sisiku. Jadikan aku tempat perlindunganmu. Ada dosa-dosa yang dunia normalisasi, bahkan beberapa anak saya pun membenarkannya. Tapi saya tidak berubah tergantung budaya. Apa yang saya sebut dosa akan selalu menjadi dosa. Saya tidak terpengaruh oleh tren. Saya tidak berubah sesuai opini publik. Aku tidak berubah kemarin, hari ini, atau selamanya. Dan aku memanggil kamu untuk menjadi kudus seperti aku bukan, karena aku menuntut kesempurnaan, tetapi karena aku menginginkan keintiman. Dosa adalah tabir di antara kita. Ketika seseorang berdosa dan tidak bertobat, ketika seseorang berdosa dan berdamai dengan dosa itu, tabir itu menjadi lebih tebal. Suara saya memudar, hati Anda menjadi dingin, dan Anda bahkan mulai meragukan cinta saya bukan karena ia menghilang, tetapi karena ia berjalan terlalu jauh untuk didengar. Kembalilah sebelum terlambat. Mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk menyadarkan Anda. Waktunya singkat. Hari-hari ini buruk, dan banyak orang tersesat. Ada serigala berbulu domba. Ada suara-suara yang berkhotbah tentang kenyamanan daripada kebenaran. Milikilah daya pikir yang tajam. Kembalilah kepada firman-Ku. Biarkan dia menusukmu. Biarkan itu mengungkapkan apa yang perlu diubah. Biarkan saya mengantar Anda pulang. Dosa mungkin tampak lebih mudah sekarang, tetapi nanti akan berujung pada penderitaan. Meskipun kesucian mungkin terasa sulit saat ini, itu mengarah pada sukacita abadi. Pilihlah dengan bijak anakku. Pilihlah dengan mempertimbangkan keabadian. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Jika menabur benih dalam daging, akan menuai kebusukan. Jika menabur benih dalam roh, Anda akan menuai kehidupan. Aku tidak menyembunyikan jalan darimu. Meskipun sempit, jelas. Berjalanlah bersamaku. Percayalah padaku. Lepaskan apa yang tidak bisa Anda pertahankan agar mendapatkan apa yang tidak bisa hilang. Lepaskan dosa, bukan hanya dosa yang jelas, tetapi juga dosa yang tersembunyi, dosa yang halus, dan dosa yang rahasia.
Lepaskan kepahitan, harga diri, keinginan, kecemburuan, dan penipuan. Lepaskan segala sesuatu yang menghalangi persekutuan sempurna denganku. Saat itu, Anda akan menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia. Anda akan menemukan kegembiraan yang tidak terikat oleh keadaan. Anda akan menemukan kejelasan di tengah kebingungan. Anda akan menemukan diri Anda yang sejati, bukan diri yang dibentuk oleh dosa, tetapi diri yang dibentuk oleh tanganku. Dan suatu hari ketika hidup ini berakhir dan itu akan berakhir, Anda akan berdiri di hadapanku. Dan pada saat itu, hanya satu hal yang akan penting. Apakah Anda hidup untuk saya atau untuk diri sendiri? Apakah Anda menolak dosa ataukah Anda berpegang pada dosa? Apakah kamu menjawab cintaku ataukah kamu berpaling? Saat itu akan tiba, dan itu akan menjadi yang terakhir. Penilaian saya adil, cintaku sempurna. Tapi saya tidak akan mengabaikan keinginan Anda. Hari ini adalah hari belas kasihan. Hari ini adalah hari kepulangan. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak tahu besok hari apa. Lepaskan sekarang. Berbaliklah dari jalan yang menuju kehancuran, datanglah kepadaku. Aku akan mencucimu bersih. Aku akan mengenakan kebenaran kepadamu. Aku akan memanggilmu dengan nama aslimu. Anda tidak dilahirkan untuk rantai. Anda tidak diciptakan untuk kegelapan. Anda tidak diciptakan untuk mati. Kamu dilahirkan untuk cahaya. Kamu diciptakan untuk cinta. Kamu dibuat untukku. Sedang menelepon. Pulang ke rumah. Jangan biarkan apapun dosa, rasa malu, atau ketakutan menghalangi Anda. Kamu belum pergi terlalu jauh. Anda bukan orang yang tidak bisa diselamatkan. Namun pilihan ada di tangan Anda. Pilihlah kehidupan. Pilihlah aku. Dan aku akan bersamamu selamanya, bahkan sekarang. Amin.